Ini kami ingatkan, Inggris itu bahaya. Belum pernah ada pusat pangkalan apa-apa di sini. Dan kami tak mau itu ada di daerah ini. Kisah bermula pada tahun 1830 di tanah air Malaya. Kala itu, bangsa Eropa datang ke timur tak lain adalah untuk memburu 3G, gold, glory, dan gospel. Mereka memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang lain di daerah pedalaman. Saat itu, kekuasaan wilayah dipimpin oleh seorang raja. Saudagar dari Arab, Tiongkok, dan negara Eropa berdatangan untuk menjalankan bisnis pertukaran barang. Sementara itu, sebuah tragedi terjadi di tanah Malaya. Seorang tabib asal Tiongkok menikmati cerutu buatannya di pagi hari yang tentram dan damai. Dari kejauhan, ia mendengar suara wanita berteriak kencang. Wanita itu bernama Mem. Ia mengejar putri kecilnya yang bernama Nina. Bak perjuangan seorang ibu tak ingin berpisah dengan anaknya yang masih berusia 10 tahun. Ia berenang ke dalam sungai untuk mengambil Nina. Anak blasteran Belanda Malaya itu hanya bisa menangis dipisahkan dari ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Casper menyeret baju Mem dan membawanya kembali ke tepian. Casper berkata jika Nina akan dibesarkan oleh ras putih sama seperti dirinya. Nina akan dikirim ke Singapura untuk dididik sebagai orang barat. Ya, Mem adalah wanita lokal asal Batavia yang diperistri Casper Almayer. Sedangkan Nina adalah buah hatinya dengan pria Belanda itu. Dengan amarah yang meluap-luap, Mem kembali ke dalam rumahnya dan membakar semua barang berharga. Semua orang berhamburan dan mencoba untuk menenangkan hati Mem. Namun emosinya tak kunjung reda. Casper hanya melirik dari balkoni dan tiduran di hammock memeluk monyet peliharaannya itu. Sejak saat itu, mereka berdua berhenti bicara dan tak pernah akur. Film pun dimulai. Terlihat keseharian Casper Almayer selama di Malaya. Ia selalu melakukan ekspedisi menyusuri hutan lebat yang sama sekali belum terjamah manusia lain. Dengan perahu, mereka menyusuri lorong, semak belukar hingga rawa-rawa di tengah hutan dan pepohonan yang rindang. Tak jarang mereka harus menghentikan perjalanan karena terhalang reruntuhan batang pohon yang besar. Tujuan dari perjalanan itu adalah untuk mencari kejayaan, kekayaan, dan kekuasaan. Setelah menemukan jalan buntu, Casper harus menghentikan perjalanannya dan kembali ke rumah untuk melukis peta dari jalan yang baru saja ia lewati. Siang itu, Taminah berlari menuju ke rumah Mem. Monyet peliharaannya Casper berteriak menandakan ada orang yang mendekati mereka. Taminah mengabarkan bahwa Limah akan segera melahirkan. Mem segera pergi ke rumah Limah dan membantunya bersalin. Sementara itu, kapal orang Inggris berlayar menuju ke Pulau Sambir, tempat di mana Casper dan istrinya tinggal. Penduduk asli Malaya mengamati dari kejauhan dan bersiap akan terjadinya serangan. Sementara itu, seorang bayi laki-laki lahir ke bumi Malaya. Di kapal lain, seorang gadis belia mengenakan kostum Belanda duduk di tengah kapal. Sesampainya di Pulau Samber, mereka mengunjungi rumah Casper. Kapten Ford masuk ke rumah itu membawakan koran Belanda untuknya. Sementara itu, Nina berada di luar rumah mengamati pemandangan tempat kelahirannya itu. Casper buru-buru keluar rumah saat melihat Nina pulang bersama kakeknya. Ia menyapa anak semata wayangnya yang tumbuh menjadi gadis cantik dan rupawan. Nina terlihat masih marah dengan keputusan ayahnya untuk mengirimnya ke rumah Mrs. Fink. Ia tak begitu senang dengan sambutan ayahnya itu dan memilih untuk segera masuk ke kamar. Casper menanyakan bagaimana kondisi Nina selama diasuh Miss Fink. Ternyata Nina tak diperlakukan dengan baik di sana. Kapten Ford mengatakan jika Nina mengalami masa sulit selama bersekolah di sekolah yayasan Belanda karena ia berdarah campuran. Kapten Ford kembali menceritakan kegilaan Miss Fink yang cemburu pada Nina karena pria idamannya justru lebih melirik pada Nina. Akhirnya Nina dikembalikan ke Malaya. Casper tampak terpukul mendengar cerita dari Ford. Kapten itu kembali menegaskan jika Nina bukanlah orang kulit putih. Di zaman itu ditunjukkan bahwa ras lebih penting dari kemanusiaan. Sebelum pergi meninggalkan Casper, Ford memberikan kabar
jika Lingard, ayah mertua Casper, telah mati sendirian di dalam istana. Ford berkata jika Lingard sudah tak tertarik dengan gunung emas yang selama ini dicari. Casper duduk termenung sendirian. Lamunannya pecah saat mendengar teriakan istrinya menyambut sang buah hati. Nina yang berusia 20 tahun itu sangat merindukan pelukan ibunya. Dengan tubuh dan tangan gemetaran, Mem terus memeluk anak gadisnya itu. Anakku. Mem mengajak anaknya masuk ke biliknya. Di sana Nina bercerita banyak hal tentang sekolah orang barat yang memaksanya untuk memakai pakaian berlapis-lapis. Mem juga pernah bersekolah di sekolah barat setelah orang Belanda bernama Lingguard menemukan Mem kecil. Ia disekolahkan di sekolah orang putih. Di sana Mem menerima hinaan ejekan dari ras itu karena kulit Mem yang sawo matang. Ternyata Nina juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka dipaksa untuk mengikuti kepercayaan orang barat. Princess, of course. Perbincangan itu terdengar dari rumah Casper. Tawa Mem terdengar melengking menusuk telinga suaminya yang duduk menyendiri. Siang harinya, Mem sudah berada di dapur berbincang dengan orang pribumi lainnya. Ia menceritakan putrinya yang baru saja pulang dari sekolah Kristen. Mem berkata jika anaknya adalah orang Melayu. Nina akan menyukai makanan Melayu yang disajikan mereka. Ia juga mengatakan jika Nina akan makan bersama ayahnya di dalam rumah. Sedangkan Mem sendiri akan makan di dapur bersama dengan pekerja lainnya. Sementara itu, Raja pergi ke rumah Casper ditemani oleh ajudan dan pengikutnya. Dalam perjalanan, ia sudah dihadang oleh saudagar Arab, Abdullah. Ada nak beli sikit? Ia mengenalkan anaknya yang baru saja melaksanakan ibadah haji bernama Haji Sayyid Rashid. Setelah memperkenalkan anaknya, mereka pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Sedangkan Casper sudah berdiri di teras rumah menyambut kedatangan sang raja. Ia mempersilahkan sang raja untuk menaiki kursi goyang miliknya. Raja terlihat sangat senang dengan kursi itu. Didampingi oleh orang kepercayaannya, sang raja berencana untuk membeli senjata dan bubuk mesiu pada Casper. Setelah diling harga, Casper mengambilkan 2 buah senjata api laras panjang. Raja mengamati rumah Casper dan berkata jika kehidupan Casper semakin jaya dan makmur. Ia mengira jika hal itu terjadi karena putrinya Nina telah kembali. Sang ajudan pun berkata jika Nina adalah anak yang membawa keberuntungan. Sementara itu, di waktu yang sama, Nina bercengkrama dengan penjual kue bernama Tanimah. Ia berkata jika Tanimah adalah milik Mahmad. Nina hampir tersedak mendengarnya. Di zaman itu, perbudakan masih sangat lazim. Nina berkata jika Taminah pasti akan segera diperistri oleh Mahmad. Jadi dia kena cerai satu baru boleh kahwin baru. Namun Taminah berkata jika Mahmad sudah memiliki 4 istri dan dia hanya diperlakukan seperti pembantu di keluarganya itu. Dari kejauhan, Mem mulai meneriaki suaminya lagi. Ia berkata agar Casper meminta bantuan raja untuk mencari emas di Malaya. Sambil membawa 2 senapan, Casper mengelak dan bertanya emas apa yang dimaksud. Mem semakin marah dengan sikap dingin suaminya itu. Ia berteriak jika rumah dan tanah yang mereka tempati itu adalah peninggalan ayah sambungnya. Mem meminta sebagian harta Casper untuknya. Mendengar hal itu, Casper naik pitam. Ia balik badan, untungnya Mem sudah tidak terlihat lagi. Casper segera menyerahkan senapan itu pada sang raja. Malam harinya, Casper menikmati makan malam berdua dengan anaknya. Mereka membicarakan kenangan masa kecil di mana mereka bermain dan bersenang-senang bersama. Nina bertanya pada ayahnya mengapa ia tega mengirimkannya ke Singapura. Ternyata itu adalah permintaan Lingard, kakek Nina. Casper berkata jika Lingard ingin cucunya mendapatkan pendidikan Kristen dan menjadi wanita bangsawan. Ia melanjutkan jika di Malaya belum ada pendidikan yang dapat menjadikan Nina terpelajar. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan semata-mata adalah untuk kebaikan Nina. Cewek blasteran itu masih marah dengan ayahnya dan pergi meninggalkan Casper tanpa menyantap makan malam. Keesokan harinya, Nina menemui ibunya di dapur.
Mem bercerita jika Casper sangat terobsesi dengan gunung emas yang dikatakan Lingard. Setiap hari Casper menggambar dan mempelajari peta. Casper bahkan masih membuat kapal besar untuk berlayar mengarungi lautan, hanya untuk menjalankan misinya mencari gunung emas. Mem juga menceritakan bagaimana ia dulu dipaksa untuk menikahi Casper. Meski Mem enggan menikahi Casper, namun pilihan ayahnya menjadi sangat mutlak. Lingardlah yang memilihkan jodoh untuk anaknya itu. Casper Elmayer pun tak pernah mencintai Mem selayaknya pasangan suami istri. Pernikahan mereka hanyalah untuk jual beli. Lingard berjanji akan memberikan harta dan kemakmuran jika Elmayer mau menikahi Mem. Malam harinya, di kediaman sang raja, putra dari Raja Pulau Sagu yang bernama Dain Marula menghadap Raja Sambir. Ia menyarankan raja untuk menarik retribusi bagi para pedagang luar, terutama pada orang ras putih. Ia melihat banyaknya kapal orang putih yang berlabuh di Pulau Sambir. Namun, raja saat itu lebih memilih mementingkan kedamaian dan kemakmuran. Bahkan bagi ras apapun dan siapapun yang datang menetap di wilayahnya. Lantas, Pangeran Dain mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap Raja Sambir. Ternyata ayahnya memerintahkan untuk membeli bubung mesiu pada Raja Sambir. Meski awalnya sang raja pura-pura tak punya senjata, Dain mulai menunjukkan perhiasan dan pakaian mewah untuk sang raja. Setelah ajudan Raja Sambir memeriksanya, raja pun buka suara. Ia mempersilahkan pangeran kerajaan Sagu untuk menemui Casper Elmayer, seorang saudagar Belanda yang biasa membawa bubuk mesiu dari Singapura dan dari Batavia. Pangeran itu segera bertolak ke rumah Casper. Ia menyamar sebagai seorang pedagang dengan baju yang lusuh dan tanpa hiasan apapun. Casper mulai tertarik dengan pengalaman Dain yang mengelana ke penjuru negeri. Pangeran Dain Marila sesumbar pada Elmayer bahwa ia mengetahui persis di mana letak gunung emas tersebut. Casper mulai mengajak sang Dain untuk ikut mencari emas bersamanya. Sebagai imbalan bantuan yang hendak ia berikan, Dain Marola meminta agar Elmayer mau menjual senjata api bubuk mesiu kepadanya. Yang tak diketahui oleh Casper Elmayer, senjata itu digunakan Dain untuk menyerang serdadu Inggris. Dari dalam rumah, Nina terjatuh dan wajahnya tersingkap ke ruang tamu. Casper memperkenalkan anaknya itu, sedangkan sang pangeran langsung jatuh hati padanya. Dain memberikan perhiasan sebagai uang muka pada Casper dan pergi meninggalkan rumah itu. Casper membuka gorden rumahnya dan meminta anak istrinya untuk tidak mengganggu saat kliennya datang. Nina tampaknya tertarik pada sang pangeran. Ia menanyakan banyak hal pada ayahnya tentang pria yang meluluhkan hatinya itu. Namun, Casper berkata jika pria itu hanyalah seorang pedagang. Hari berikutnya pasukan Inggris sudah mulai memasuki wilayah Sambir. Mereka mengibarkan bendera Inggris dan menembakkan senapan, pertanda bahwa Sambir adalah bagian dari Uni Malaya yang merupakan wilayah jajahan kolonial Inggris. Dua kapal bersenjata pun turut memantau dari Sungai Malaka. Koloni Inggris memberikan penghargaan pada sang raja dan ajudannya atas kesetiaan mereka bergabung dengan pemerintah kolonial Inggris. Sang raja memperkenalkan Casper Elmayer pada pasukan Inggris. Malamnya, Casper didatangi oleh dua tentara Inggris. Mereka menanyakan tentang rumor gunung emas yang ada di tanah Malaya. Sambil mencoba mengalihkan perhatian, Casper berkata jika gunung emas itu tidaklah benar adanya dan hanya sekedar mitos. Untuk mengalihkan pembicaraan, Casper menunjukkan rumah impiannya yang masih dalam tahap pembangunan itu. Akhirnya, dua tentara Inggris itu pun pamit. Mereka curiga dengan keberadaan orang Belanda sendirian di Pulau Sambir. Dari kejauhan, terlihat warga desa sedang berpesta menyambut kedatangan koloni Inggris. Casper kembali meyakinkan tentara Inggris bahwa perompak di wilayah Sambir sudah diamankan dan tak akan ada lagi yang mengganggu pasukan Inggris. Setelah dari rumah Casper, mereka ikut berpesta bersama penduduk asli Malaya. Nina dan Nem ikut menikmati pesta besar malam itu. Sementara itu, Pangeran Marula sudah memiliki senjata. Ia langsung menyerang pasukan Inggris hingga menewaskan dua orang serdadu. Casper kembali kedatangan seorang tamu. Kali ini Abdullah yang mendatanginya. Di malam pesta itu, ternyata Abdullah berniat melamar Nina untuk anak laki-lakinya. Dengan tegas, Casper menolak lamaran itu dan berkata jika mereka berbeda keyakinan.
Dari dalam rumah terdengar suara tertawa Mem yang melengking. Merasa ditertawakan, kelompok orang Arab itu pun pergi dari rumah Casper. Anak Abdullah, Syahid, merengek dan tak terima dengan perlakuan Casper. Meski demikian, sang ayah tak bisa memaksa Casper untuk menerima lamarannya. Ia berkata akan melamarkan wanita lain yang lebih cantik dari Nina. Nina keluar menemui ayahnya. Ia senang dengan sikap tegas ayahnya menolak lamaran itu. Nina merasa dilindungi bersama sang ayah. Casper berkata jika ia akan membawa Nina ke Nederland, tempat di mana orang tua Casper dilahirkan. Sementara Casper sendiri lahir di Singapura karena orang tuanya bekerja sebagai saudagar di sana. Mendengar hal itu, Mem tak terima dan perkelahian antara suami istri pun kembali terjadi. Nina terlihat sangat sedih dan tertekan dengan pertengkaran kedua orang tuanya yang tak pernah ada akurnya itu. Sementara itu, serdadu Inggris mulai melakukan razia besar-besaran setelah terjadi penyerangan malam itu. Mereka menyita semua bubuk mesiu dan senjata api yang dimiliki para pedagang. Said, anak Abdullah pun kena razia hingga mengalami kerugian cukup banyak. Bahkan mereka dituduh sebagai perompak yang akan menyerang Inggris. Setelah menyita semua senjata api, serdadu Inggris mulai memeriksa dan menginterogasi para pedagang Arab itu. Dari seberang, Kapten Ford melintasi mereka. Muncul di benak Said jika Casper telah mengadukan kapalnya yang membawa bubuk mesiu. Said segera mengajak ayahnya untuk menghadap raja. Ia mempertanyakan sikap Inggris yang menyita bubuk mesiu dari kapalnya dengan cara paksa. Bahkan mereka sudah tak takut lagi dengan kekuasaan raja. Kembali, sang raja berkata jika ia ingin rakyat tenang dan tentram. Hari demi hari berlalu. Taminah berjalan menjajakan kuenya pada pasukan Pangeran Dain. Sementara itu, Nina menemukan kapal pengikut Pangeran Dain. Ia yang tengah mengintip itu pun dipergoki oleh Dain. Nina mencoba untuk lari kembali ke rumah. Dain memperkenalkan diri, namun Nina enggan menyebut namanya. Akhirnya, Dain mengikuti Nina hingga sampai ke rumahnya. Di sana, Mem sudah menunggu kedatangan anak gadisnya. Dain langsung merayu dan memberi perhiasan pada Mem. Sontak, Mem langsung gembira dengan pemberian itu. Ia pun langsung menyetujui hubungan Nina dengan pria tersebut. Setelah menemui Mem, Dain masuk ke rumah Casper. Mereka mendiskusikan arah berlayar untuk sampai ke Gunung Emas. Dain mengatakan jika orang asli Melayu akan membantunya. Ia akan memberikan banyak perhiasan dan kemewahan pada orang Melayu hingga mereka mau membantu. Dari luar jendela, ternyata ajudan raja menguping pembicaraan mereka. Dain langsung keluar dan mengancam ajudan raja agar tidak membocorkan apapun yang ia dengar. Iya betul tuh. Kalau telinga bulat aja. Bagi dia Allah jadikan cahaya matahari dan nyanyian. Dain kembali pada Casper dan melanjutkan strategi perlayaran mereka. Malam harinya hujan lebat mengguyur Pulau Sambir. Nina terjebak hujan dan diselamatkan oleh Pangeran Dain. Mereka pun berpelukan di tengah derasnya malam. Esok harinya, Taminah kembali menjajakan kue di pasukan Pangeran Dain. Seketika ia melihat pangeran, Taminah langsung terpana dan jatuh hati. Dari balik semak, Nina juga terlihat mendekati kapal Dain. Melihat Nina menghampirinya, Dain langsung menyambut Nina dan membuat Taminah patah hati. Hubungan Nina dan Dain semakin dekat dan bertambah mesra. Nina sudah mulai terbiasa untuk curhat masalah keluarganya pada Dain. Ia merasa frustasi mendengar kedua orang tuanya yang selalu bertengkar. Dain mulai menghembuskan rayuan manisnya. Ia berkata jika di kerajaannya tak ada satu orang pun yang bertengkar dan Nina bisa hidup aman, tentram dan damai di sana. Saat mereka akan berciuman, terdengar suara memanggil Nina dari kejauhan. Dain berkata jika esok hari ia akan kembali ke kerajaan. Nina pun marah. Ia mengira jika Dain akan meninggalkannya begitu saja. Dain bergegas pergi dan meminta Nina untuk menemuinya lagi setelah subuh esok hari. Dain pun berlari menuju ke kapal Casper Elmeyer. Mereka sudah mengangkut senjata dan bubuk mesiu yang dibeli oleh Dain. Casper menjabat tangan Dain sebagai tanda kepercayaan. Malam harinya Nina mempergoki ibunya yang sedang menghitung perhiasan di dalam kamar. Ternyata
perhiasan itu adalah pemberian dari Pangeran Dain Marula. Mem menyembunyikan perhiasan itu sesaat ketika Nina masuk ke kamar. Mem berkata jika perhiasan itu miliknya, namun ia mengoreksi perkataannya jika perhiasan itu untuk Nina. Mem membujuk Nina agar mau menikah dengan Dain. Nina merasa dipermainkan dan dianggap sebagai barang dagangan yang dijual. Mem mencoba membujuk Nina, namun ia tetap rakus dengan semua perhiasan itu dan tak memberi Nina sebiji pun. Esok harinya, Nina bertemu lagi dengan Dain. Mereka bermesraan di tengah sungai. Ajudan Raja dan Taminah melihat mereka berdua. Nina dan Dain segera mengayuh perahunya untuk bersembunyi dari mereka. Oh, nampak siapa tadi itu? Kenal kan? Dain kan? Alhasil, hubungan antara Dain dan Nina itu pun sampai ke telinga sang raja. Nina berpisah dengan Dain. Nina pulang ke rumah, sementara Dain kembali ke kerajaannya. Sang ajudan memberitakan gosip itu pada raja. Kapal Dain berlayar kembali ke pulaunya diikuti oleh kapal serdadu Inggris. Para tentara Inggris itu menembaki kapal Dain hingga rusak dan karam. Saat hari mulai petang, air sungai Malaka sedang meninggi. Casper menunggu kedatangan Dain di depan rumahnya. Ia bertanya pada Dain apa yang terjadi padanya. Tanpa bicara panjang, Dain yang sudah basah kuyup itu pun bergegas menemui raja menggunakan kapal kecil. Sesampainya di rumah raja, Dain menceritakan apa yang baru saja ia alami. Di waktu yang bersamaan, Casper memberitahu jika Dain akan datang ke rumahnya esok hari. Setelah itu, lusa mereka akan pergi untuk melakukan ekspedisi bersama. Nina terlihat sangat bahagia mendengar kabar itu. Terlebih lagi, Casper sepertinya menyukai Dain dan berkata jika Dain adalah seorang yang perfect gentleman. Seiring berkembangnya pos perdagangan Elmeyer, ia yakin dapat mencapai mimpinya dan menyiapkan perahu untuk ekspedisi pencarian emas. Dalam fanatismenya, Casper tidak melihat Dain dan Nina jatuh cinta. Sementara itu, dengan penuh emosi, Dain sudah sampai di kediaman raja. Pangeran Dain berkata jika kapalnya sudah berada di tangan Inggris. Ia berkata jika Inggris memiliki mata-mata di Pulau Sambir. Sebagai putra mahkota ras Melayu, Dain meminta raja untuk turut melindunginya. Namun raja berkata jika Dain datang ke wilayahnya hanya untuk mendekati anak Casper Elmeyer. Ia menegaskan jika raja tak bisa melindungi semua pangeran yang ada di Malaya. Bahkan raja berkata akan lebih mudah baginya jika Pangeran Dain meninggoy di tangan Inggris. Mendengar hal itu, Dain berkata jika pasukannya banyak yang mati. Ia meminta beberapa pasukan dari kerajaan Sambir dan berencana untuk menyerang Inggris. Namun sang ajudan raja berkata jika pasukan Inggris jauh lebih kuat dan mereka akan kalah dengan mudah. Pangeran Dain meminta untuk disembunyikan. Ajudan pun meminta Dain untuk bersembunyi di rumah Mahmad. Segera, Dain bergegas pergi ke rumah Mahmad, namun Dain justru bertekad pergi ke rumah Casper. Taktik dan strategi politik pun dimulai. Raja mulai mengkhawatirkan kedatangan serdadu Inggris yang mencari Dain esok hari. Raja menyuruh ajudannya untuk membunuh Elmeyer sebelum serdadu Inggris tiba, agar rahasia mereka memperjualbelikan senjata dapat terjaga dengan aman. Sang ajudan diam-diam mulai memikirkan cara untuk mengatasi hal itu. Pagi harinya, Rahmat menemukan mayat seorang pria di tepi sungai depan rumahnya. Ia pun langsung meminta bala bantuan untuk membawa mayat itu ke rumah Casper Elmeyer. Seketika, mayat itu tiba di rumah Casper dan semua orang berkerumun untuk mengenali siapa orang yang mati. Ibu Mem terus menangis dan berteriak histeris, sementara Mahmad menceritakan kronologi saat ia menemukan jenazah itu. Saat mereka membalikan mayat itu, semua orang bergidik ketakutan. Kepala jenazah itu sudah hancur dan wajahnya tak bisa dikenali lagi. Ajudan raja datang ke lokasi dan turut memeriksa jenazah itu. Ia melihat cincin yang ada di tangan jenazah. Ajudan mengatakan jika jasad itu pastilah Dain Marula. Setelah memeriksa pakaian dan cincinnya, Elmeyer pun menangis sesenggukan. Ia memberi kabar duka itu pada anaknya, namun Nina tak sedikit pun meneteskan air mata. Sementara Casper hancur berkeping-keping. Ia kehilangan orang kepercayaan yang dapat membawanya menuju ke Gunung Emas.
Casper pun mabuk berat sambil meringkuk di pangkuan anaknya. Namun, Nina tetap diam membisu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kabar meninggalnya Pangeran Dain Marula cepat menyebar ke penjuru negeri. Abdullah berkata jika banyak rumor yang beredar tentang kematian Dain. Beberapa orang mengatakan jika Dain mati diserang serdadu Inggris, namun ada pula yang mengatakan jika Dain tenggelam saat air pasang. Syahid bertemu dengan Taminah, si gadis kue. Ia memintanya untuk memata-matai rumah Casper Elmeyer dan mencari informasi apapun yang ia dengar di sana. Sementara itu, dalam kehancuran Casper, serdadu Inggris datang ke rumahnya. Mereka memaksa Casper untuk menyerahkan Dain pada kolonial Inggris. Casper yang tengah depresi dan setengah mabuk itu mengajak serdadu Inggris untuk makan siang bersama keluarganya. Ajudan raja kembali mengabarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Dain belumlah mati. Saat air sungai pasang, Nina menemukan Dain terdampar di dekat rumahnya. Ia menyelamatkan Dain dan menyembunyikannya di suatu tempat. Sementara mayat seorang pria yang diduga Dain itu adalah Anjang. Ia meninggal terseret derasnya air laut hingga ke tepian. Dengan 1000 akal, Mem menukar pakaian Dain dengan pakaian Anjang. Ia juga memakaikan cincin Dain ke tangan jasad Anjang. Saat pagi menjelang, Mem menghancurkan kepala Anjang hingga wajahnya hancur dan menghanyutkannya ke tepian rumah Mahmat. Raja tak puas mendengar cerita itu dan ia masih mengkhawatirkan ketentraman rakyatnya. Sang raja meminta ajudannya untuk mengurus Dain dan bala serdadu Inggris itu. Sebelum raja kembali ke kamarnya, ajudan berkata jika mereka akan membawa Dain ke Gunung Emas. Dalam perjalanannya, Dain akan dikembalikan ke kerajaan di Pulau Sagu. Ayah Dain akan berterima kasih pada Raja Sambir dan terjadi hubungan yang harmonis antara dua kerajaan. Sementara, Elmeyer akan memberikan jenazah itu pada serdadu Inggris. Orang ras putih itu akan tertipu dan akan berkata, "Well done," dan semua masalah yang mengganggu pikiran raja akan teratasi dengan baik. Mendengar strategi ajudannya, raja sangat senang dan bergembira hingga ia pun bisa tertawa kembali. Sementara, Bu Mem tahu Elmeyer tidak akan mentolerir persatuan antara Nina dan Dain, mengingat permusuhan mendalam yang dia rasakan terhadap suaminya. Mem mendukung kisah cinta Nina sesama orang Melayu. Melihat suaminya semakin kacau, Mem meminta ajudan raja untuk berhati-hati dalam melancarkan aksinya. Elmeyer melawan para serdadu Inggris dan terus minum hingga mabuk berat. Saat para serdadu Inggris berencana memenjarakan Elmeyer, ia memberontak dan menunjukkan jasad Dain yang telah mati. Ia menggendong jasad yang telah rusak itu dan menyerahkannya ke tangan Inggris. Orang-orang Inggris itu tak mau langsung percaya. Malam harinya, mereka mulai menginterogasi Mahmat, ajudan raja, Syahid, dan orang-orang yang mengenali dan menemukan jenazah Dain. Mem dan Nina pergi ke teluk untuk melarikan Nina. Mem melepas kepergian anaknya dan mewujudkan impiannya menikahi pria yang ia cintai, meski bukan pilihan sang ayah. Sambil memberikan nasihat, Mem terus mendorong Nina hingga ke perahu. Ia berkata jika Dain sudah menunggu untuknya. Mem mengantar Nina hingga perahu tak terlihat lagi. Ia pun menangis histeris melihat anaknya telah mentas. Di balik semak belukar, ternyata Taminah mendengar pembicaraan itu dan berlari memberitahu semua orang. Ia berteriak sambil berlari mengabarkan jika Dain masih hidup. Taminah bahkan membangunkan Casper yang mabuk berat. Ia berkata jika Dain adalah pacarnya dan kini Dain pergi menculik Nina. Taminah berkata mereka berdua sedang menuju ke rumah Mahmat. Mendengar hal itu, Casper langsung memeriksa Nina di kamarnya. Benar, Nina sudah tak bisa ditemui di dalam rumah itu. Sementara itu, di halaman rumah Mahmat, Dain dan Nina masih menunggu ajudan raja yang akan membawa mereka menuju Pulau Sagu. Tiba-tiba, Elmeyer sudah tiba di tempat itu. Ia memaksa Nina untuk pulang bersamanya. You will be a plaything, and a scorned slave, a drudge, and a servant. Perdebatan antara Nina, Dain, dan Casper pun terjadi. Akhirnya, keputusan ada di tangan Nina. Ia dengan tegas mengatakan jika ingin tinggal bersama Dain. Mendengar hal itu, Casper sangat sakit hati. Ia berkata jika Nina bukanlah anaknya lagi. Casper bergegas pergi memanggil para serdadu Inggris. Dengan sebilah keris, Dain mengacungkan keris itu ke dada Casper.
Dari belakang semak, ajudan raja datang menghampiri mereka. Ia mengatakan jika Tamina telah membeberkan rahasia mereka. Selama ini, Tamina menjadi mata-mata orang Inggris. Tak hanya itu, Tamina juga menunjukkan jalan menuju ke rumah Mamat. Dengan penuh amarah, Casper berkata jika ia tak akan pernah memaafkan Nina. Namun, naluri seorang ayah tetaplah kuat. Casper akhirnya mengantar kepergian Nina bersama Dain dalam satu perahu yang sama. Ia mengantarkan anaknya hingga ke bibir sungai. Sesampainya di bibir sungai, ajudan raja sudah menunggu mereka dengan perahu yang lebih besar. Kini Nina harus berpamitan dengan ayahnya. Casper tak kuasa menahan kesedihan kehilangan anak yang paling dicintainya. Ia pergi bersama orang yang akan menjadi masa depannya, Dain Marula. Setelah melihat anaknya pergi, Casper kembali ke rumahnya. Ia membakar semua peta, catatan, serta semua foto dan barang yang ada di rumahnya. Sama seperti mem ketika Nina dibawa pergi ke Singapura. Kini Elmayer merasakan kesakitan yang mem merasakan selama Nina diasuh Miss Fink. Api yang membara tak hanya menghanguskan barang-barang berharga Casper, namun rumah impiannya turut hangus dilalap api, hingga hujan pun turun memadamkan api yang berkecamuk. Selang beberapa bulan lamanya, Kapten Ford datang kembali menjenguk Casper. Seorang pekerja berkata jika Casper kerasukan setan dan ia sering berbicara sendiri di kamarnya. Ford masuk ke kamar Casper dan menemukannya kurus kering tak berdaya. Sambil menangis, Casper berkata jika ia tak bisa melupakan Nina. Dan film pun berakhir.